Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da, yang sama-sama kita hormati pengasuh majelis taklim Ar-Rahim sekandengan Ustaz Umar Siddiq, Ustaz seluruh takmir musola Ar-Rahim yang saya hormati, jamaah majelis bukber Senin sore malam pada hari ini yang saya banggakan. Pertama yang utama tidak lupa, tidak intinya mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas taufik hidayahnya, atas rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir untuk bersama-sama hingga nanti diakhiri dengan sholat isya berjamaah. Semoga majelis ini, pertemuan ini membawa berkah masalah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita dengan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membimbing kita kepada dinul haq, dinul Islam. Semoga kita senantiasa dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau serta kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin majelis bukber Senin rahimakumullah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi yang mengawali pertemuan pada malam ini, kami akan mencoba menyampaikan sebagaimana yang ditugaskan pada kami, yaitu tentang bagaimana memakmurkan rumah Allah. Rumah Allah itu dalam arti yang luas. Jadi kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah itu tidak ada musola, tidak ada melanggar, adanya ya masjid ya semuanya. Nah, ini kita manai bahwa itu adalah rumah Allah. Jadi tempat di mana kita bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah yang sudah kita khususkan. Itu kalau saya manai juga rumah Allah, tempat kita misalnya di rumah ada musola ya, terutama bagi ibu-ibu ya, bagi sesekali keluarga sholat berjamaah di rumah itu juga bagus disediakan musola keluarga. Untuk itu sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di situ ditekankan iman, yang percaya saja kepada Allah. Kemudian juga dirikan sholat, tunaikanlah zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam At-Taubah 18 ini sangat jelas sekali penekanannya dan koridornya bahwa memang yang betul-betul
berkomitmen ataupun punya semangat hero untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah itu tentu orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kemudian yang barusan viral ya di masjid daerah Sumatera itu kan ada kejadian di mana yang kurang lebihnya ya, ini karena memang informasi di medsos itu kan kita terkadang tidak bisa lengkap. Tapi kalau saya menyimak atas informasi dari kejadian itu, bahwa pelaku penganiayaan hingga sampai tewas atas diri seorang yang bermalam atau beristirahat atau mungkin juga di situ etika di masjid itu adalah dikategorikan adalah bukan takmir, bukan pengurus dan bukan aktivis, bukan jamaah tetap masjid, tetapi anak-anak orang-orang yang sering nongkrong di sekitar masjid itu. Ternyata begitu. Sehingga ya ini mudah-mudahan itu nanti bisa ditemukan, bisa adili secara seadil-adilnya dalam atas kejadian itu. Tapi kalau bagi kita memahami itu secara komprehensif, tentu di sini ada pertanyaan besar. Bagaimana peran lembaga takmir, bagaimana peran jamaah yang di sekitar situ. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam. Sehingga ini menjadi PR kita bersama atas kejadian itu, perhatian kita bersama. Kemudian juga yang sering dan kita dengar, bahkan kita juga insya Allah sudah pernah di sana walaupun mungkin belum puas ya kita kesana, itu di Masjid Jogokaryan. Bagaimana masjid itu, takmir masjid itu bisa sedemikian rupa menjadikan masjid itu memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, memiliki satu peran yang luar biasa. Makanya dalam semacam garis kebijakan dari Dewan Masjid Indonesia DMI itu bagaimana memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Ya contohnya yang sudah terjadi di Masjid Jogokaryan, Masjid Al-Fatah itu Sragen ya, Sragen. Dan mudah-mudahan masjid-masjid di sekitar kita ya, Mabrur, Baitur Rahman, dan Istiqomah ini bisa menyusul. Ya. Nah untuk itu para bapak dan ibu jamaah sekalian, di dalam syarat di dalam ayat tersebut di atas unsur yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain bahwa orang yang layak memakmurkan rumah Allah dibatasi pada satu predikat dan stigma, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman. Kalau tidak iman yaitu mengenal tahu tapi tidak memakmurkan masjid. Tadi yang ditengarai oleh yang kejadian di Sumatera itu adalah orang-orang yang sering nongkrong di dekat masjid itu, sehingga begitu tega untuk melakukan perbuatan di masjid, di dalam masjid seperti itu. Nah, syarat iman itu adalah yang paling pokok. Jadi harus punya keyakinan, kepercayaan, iman kepada Allah yang sangat kuat. Kemudian juga dan iman percaya pada hari kiamat. Makanya maknanya yang hadir di rumah Allah adalah sosok orang beriman dan bertakwa secara kafah, ya, keseluruhan, secara menyeluruh. Yang demikian yang tidak hadir iman dan takwanya ya diragukan. Tetapi itu kita serahkan kepada yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala. Upaya-upaya untuk menuju kepada bagaimana kita ini menuju kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang juga setiap Jumat diingatkan oleh khatib di setiap Jumat itu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ini bisa terpelihara dan bisa meningkat. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan seperti lahirnya
terlaksananya majelis-majelis taklim, diantaranya adalah seperti yang sekarang ini. Dan kajian-kajian ataupun mendatangkan secara periodik atau insiden pada momen-momen dari besar Islam misalnya, atau pada momen tertentu, itu sangat bagus untuk memiliki atau yang memiliki daya tarik. Kemarin saya, tapi khusus Anissa ya, ada Ustazah Oki ya, di mana itu juga teman saya tahunya juga, tapi setelah itu memang ini khusus wanita. Ya, nah, kemudian orang yang dipastikan patuh membayar zakat, tunaikan sholat secara berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Kemudian aspek selanjutnya adalah tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata juga tidak hal yang mudah. Misalnya katakan di dalam lingkup tempat kita bekerja, tempat kita itu bersilaturahim, berinteraksi sosial, ini ada hal garis yang jelas tegas itu. Bupati Manowari, Bupati mana kalau Sulawesi ya, Morowali. Bupati Morowali itu setengah jam sebelum adzan semua kegiatan harus selesai. Kemudian untuk mempersiapkan diri khususnya bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Itu luar biasa. Dan beliau mengatakan, akhirnya kan beliau jadi gubernur ini, mengatakan bahwa inilah buah dari hasil Allah berikan karunia dan rahmat kepada Morowali itu, keberkahan yang luar biasa. Itu ada di YouTube-nya itu ada. Nah, ini tentang sholat, karena memang kebijakan pimpinan ya itu ya dari kebijakannya, dari tanda tangannya dari itu. Ya. Saya ingat ketika Pak Bambang ini menjabat, setiap ya ini dengan Basnas, dulu masih Yasis itu setiap PNS itu, walaupun kita tahu bahwa itu adalah sifatnya ya, karena sebetulnya kalau kita sebagai orang Islam itu wajib zakat mal itu ya, zakat mal, tapi masih ada toleransi pernyataan berapa persen, 2,5%, tapi bisa lebih. Tapi kalau misalnya ada yang belum sanggup 2,5%, ya itu ya ada membuat pernyataan. Itu juga sudah menggiring kepada para PNS itu untuk sadar berzakat sebagaimana yang terkandung dalam ayat ini, dan itu harus selalu digunakan. Ya insya Allah. Pernah suatu ketika pas kami bertugas sebagai kepala Satpol PP itu, saya melihat bahwa di Indomaret, Alfamaret itu kok ternyata mudah didapatkan minuman beralkohol ya, seperti bir Bintan dan sebagainya. Wah, ini saya kalau anak-anak pada operasi di alun-alun Bung Karno itu ternyata ambilnya di mana ini? Di Alfamaret, di Indomaret waktu itu ya. Waktu itu udah dicongkor, dioplos itu. Tapi diwadahi nganggo botol biasa, botol aqua itu. Ternyata itu kemudian yang kita buat surat aja. Kalau yang jejaring seperti itu, toko model seperti itu kan insya Allah sekali tek surat langsung menyebar, ditarik semua dari Alfamaret, dari minuman yang beralkohol seperti itu. Yaitu salah satu upaya untuk bagaimana menegakkan atau menolak kemadorotan untuk melindungi jamaah keluarga kita supaya dijauhkan dari hal-hal yang mudah didapat, hal-hal yang batil. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Kemudian tentang sholat berjamaah ini satu fenomena yang ada di berbagai tempat ya, berjamaah di masjid. Kenapa kok rasanya itu untuk meningkatkan, untuk menambah jamaah itu aja kok tidak mudah. Katakan di masjid-masjid kita lah. Ya alhamdulillah kalau di
Baitur Rahman itu karena sudah ada jamaah tatapnya itu salut ya, luar biasa. Dan saya lihat, nah ini mungkin nanti Pak Depta ini, karena saya lihat tanda tangannya juga di tembok sana. Perjalanannya bagaimana dulu yang seperti itu, karena saya juga tahun 91 itu sudah masuk di sini Pak. Lalu masuk pertama di masjid Masjid Istiqomah ya. Dulu awal-awal PNS sana, kemudian juga sering tidur di Istiqomah juga. Tapi bagaimana bisa memiliki eksistensi untuk jamaah bisa seperti itu. Terus terang ini bentuk keprihatinan kita bersama, walaupun tuh jenengan lebih dekat dengan sini atau di sana. Di Istiqomah itu jamaahnya itu sangat-sangat minim, sangat-sangat minim. Kadang-kadang tidak menghabiskan jari kita. Ya. Dan itu sering kali, apalagi kalau subuh gitu ya. Saat ini yang sering ngimamin ini Pak Sanusi, walaupun di Sembungan ini juga kadang aktif juga di sini. Sampai-sampai Barwan itu bilang ini orang do jamaahnya tak dol. Guyonane kan begitu lah. Lagi enggak piye lagi ya. Tapi ini memang PR kita bersama. Padahal ya kalau dilihat ya banyak juga sederetan belakang itu ya muslim. Yang tidak muslim itu ada beberapa. Teman bagaimana nanti mohon juga masukan supaya bisa memakmurkan masjid ya, konteksnya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak kita kuasanya di sini saja di masjid terdekat, tapi juga kalau kita melihat seperti itu ya demikian. Saya pernah juga ini saya memang sengaja ya, melihat kemakmuran masjid, terutama kan indikatornya dalam bersolat 5 waktu, terutama adalah yang paling itu kan masjid maghrib sebenarnya. Saya memang sengaja kalau wilayah atas itu dari Kopeng itu saya sengaja sholat maghrib itu di masjid yang saya kenal dulu baik, misalnya di Mujahidin Semogawi itu. Saya pernah menjelang adzan saya datang ke sana, Pak di situ. Nah, saya wudhu, kemudian saya adzan kok nggak ada yang saya adzani sendiri. Waktu itu. Setelah saya adzani, ya, saya pikir nanti wah sebentar tidak ada jamaahnya. Saya sampai sholat Qabliyah dulu, kemudian belum ada datang juga. Padahal sudah semakin semakin malam hari itu. Kemudian saya iqomah, kemudian langsung saya sholat. Imami dan jamaahnya ya saya sendiri. Setelah itu saya sampai akhirnya menemui rektornya IAIN itu Pak Ahmad siapa itu. Saya sana karena ada beberapa yang itu menjadi keprihatinan kita. Kemudian begitu saya sholat rakaat kedua baru datang ada makmum 2 waktu itu seingat saya. Begitu assalamualaikum, kemudian dia meneruskan, kemudian saya tengok wiridan gitu dan saya masuk. Padahal saya waktu itu sudah mantan aja. Memang sengaja saya kalau pas waktu sholat. Nah, ternyata untuk mendapatkan orang yang menjadi motivator menggerakkan jamaah masjid itu tidak mudah. Padahal kalau itu katakan ada namanya desa, mestinya ada desa binaan misalnya. Lembaga kan ada lembaga pengabdian masyarakat misalnya di perguruan tinggi itu kan. Itu sebetulnya sangat relevan. Seandainya itu bisa direspon. Sehingga waktu itu ada 2 yang menjadi PR, yaitu karena itu jalur utama semua di Masjid ITC sama di Masjid Mujahidin Semogawi itu yang saya sampaikan kepada beliau. Dan hingga pada waktunya akhirnya memang yang di atas ITC itu mendapatkan ustadz dan ustadzanya untuk mengambil sana dan mungkin sana, tapi yang di Mujahidin itu padahal tempatnya lebih dekat dengan kampus dan sebagainya, tapi ternyata tidak mudah mendapatkan marbot ataupun yang mau terikatan di masjid. Padahal ini kan salah satu nanti yang ketika Allah pada masa di mahsyar itu kan di antara yang selamat itu adalah orang yang muda yang hatinya di masjid, selalu punya masjid atau memakmurkan masjid. Nah, untuk itu mari di forum-forum tertentu ya,
pada kesempatan yang memungkinkan untuk bisa memikirkan bagaimana kemakmuran masjid. Kemudian yang ketiga, tidak takut pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini memang pada prakteknya juga harus berjuang betul. Mereka adalah golongan orang-orang yang selalu diliputi hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya dan terjamin bahagia hidupnya di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah lebih 7 menit dan kami monggo silakan kita berinteraksi untuk bisa saling memberikan masukan dan mudah-mudahan nanti ada titik temu yang bisa membawa kebaikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.